wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agun Citya Dewantari, NIM 2019-33147 dari kelas 6D Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muria Kudus. Tentang permasalahan biaya pendidikan di Indonesia. Menurut tanggapan saya mengenai kendala pendidikan seperti ini membuat semua orang merasakan manfaat pendidikan untuk kehidupan yang lebih baik lagi. Kendala pendidikan banyak sekali terjadi di negara berkembang, salah satunya di Indonesia. Saat ini mulai menghapuskan biaya sekolah, semakin banyak anak-anak yang bisa mendapatkan akses pendidikan. Akhir-akhir ini di Indonesia telah menerapkan biaya informal, dan hal tersebut mengeluarkan biaya tambahan yang memberatkan dan menjadikan kendala pendidikan. Misalnya saja biaya dalam seragam sekolah, buku pelajaran, biaya ujian, dan juga dana yang mendukung bangunan sekolah. Hal yang semakin memberatkan adalah menerima dan memberikan pendidikan gratis untuk warga negara hingga sampai tingkat SMA saja. Padahal agar bisa mendapatkan kerjaan yang baik dan layak, memiliki pendapat yang memadai, seorang anak perlu melanjutkan pendidikan mereka sampai perguruan tinggi. Besar kecilnya subsidi pemerintah, inilah yang membuat mahal atau murahnya biaya pendidikan yang harus dibayarkan oleh orang tua atau masyarakat. Solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan biaya pendidikan di Indonesia, yang pertama, dalam sekolah atau dunia pendidikan harus dibersihkan dari berbagai biaya pemungutan seperti biaya LKS, biaya seragam, biaya uang gedung, dan juga biaya ekstrakurikuler dan lain-lain. Yang kedua, kebijakan dari bidang pendidikan menyepakati program kapasitas pendidikan harus diberhentikan atau dihapus. Yang ketiga, diperlukan kejujuran dan rencana strategis dari jajaran birokrasi pendidikan untuk mengimplementasikan anggaran pendidikan pada program pembiayaan di pendidikan gratis atau murah bagi masyarakat. Akan membahas tentang permasalahan sarana dan prasarana yang belum memadai. Tanggapan saya mengenai permasalahan tersebut perlu ditingkatkan lagi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat canggih. Sarana dan prasarana sangat perlu dilaksanakan untuk menunjang suatu proses belajar mengajar siswa agar berjalan dengan lancar. Misal di SD paling tersebut, sekolah dasar yang daerahnya terpedesaan yang terpencil masih belum terlaksana proses pembelajaran secara optimal. Banyak yang belum mendapatkan sarana dan prasarana yang memadai. Hal tersebut jauh berbeda dengan daerah perkotaan yang sarana dan prasarana lebih baik lagi daripada di sekolah daerah pedesaan. Misal contoh sekolah di perkotaan memiliki fasilitas seperti komputer yang digunakan peserta didik dalam proses pembelajaran. Sedangkan di sekolah pedesaan seperti halnya sekolah SD ini, fasilitas laboratorium komputer sangat terbatas. Selain memiliki fasilitas komputer yang kurang, ada lagi yakni sarana gedung kelas yang sangat bocor, dan bangku atau kursi kelas yang rusak, lapangan yang sering tergenang air, dan ketidaklengkapan buku di perpustakaan. Solusi untuk mengatasi permasalahan yang terkait tentang sarana dan prasarana di daerah pedesaan yang kurang memadai yaitu yang pertama, pemerintah perlu meningkatkan sarana dan prasarana yang ada di sekolah pedesaan seperti ini, sehingga peserta didik dapat belajar dengan nyaman
atas adanya sarana dan prasarana yang telah memadai. Selain itu, pihak sekolah perlu kesadaran untuk selalu menjaga dengan baik sarana dan prasarana di sekolah dasar tersebut agar dapat tetap digunakan untuk menunjang suatu proses pendidikan yang lebih baik lagi daripada sebelumnya. Solusi yang kedua yakni dibutuhkan juga guru yang kreatif. Dalam pengelola suatu proses pembelajaran, guru yang bisa menghandle atau mengatasi semua permasalahan yang terdapat di sekolah dasar dengan keterbatasnya suatu sarana dan prasarana di lingkungan sekolah tersebut. Permasalahan siswa yang telah putus sekolah karena kekurangan suatu biaya. Tanggapan saya mengenai permasalahan siswa yang telah putus sekolah karena masalah yang pertama yaitu terkait tentang kondisi ekonominya. Yang saya jumpai pada saat ini khususnya di SDN 5 Kelale dan SDN lainnya, ada siswa yang tidak bisa melanjutkan pendidikan lagi karena kondisi ekonominya. Keluarga yang kurang mampu menjadikan penghambatan suatu proses pendidikan anaknya. Seorang anak membutuhkan biaya yang banyak untuk sekolah karena banyak sekali kebutuhan sekolah yang harus dipenuhi, dengan misalnya untuk membayar SPP, membayar seragam, membayar buku, bahkan untuk uang saku. Setiap harinya anak yang putus sekolah biasanya kurang mampu dalam masalah ekonominya sendiri. Setiap warga berhak untuk meraih pendidikan yang layak. Pada kenyataannya, masih banyak dijumpai anak yang di daerah terpencil yang tidak dapat bersekolah karena terhalang oleh suatu biaya. Solusi yang tepat untuk mengatasi siswa yang telah putus sekolah karena kekurangan suatu biaya yaitu yang pertama, pemerintah harus membebaskan biaya sekolah. Yang kedua, beasiswa pada peserta didik. Yang ketiga, memberikan subsidi buku dan sarana pendidikan. Yang keempat, membangun sekolah di daerah terpencil. Yang kelima, mengirim guru pengajar ke daerah terpencil. Demikian penjelasan mengenai ketiga permasalahan